Halo semuanya, kembali lagi di Miss Persepsi bersama gue, Miss Teni. Nah, kali ini gue mau nanya nih, apa sih yang terbesit di pikiran kalian kalau kalian mendengar kata teknik industri? Teknik industri, teknik yang bekerja di bidang industri. Pabrik sih. Kebanyakan kayak desain bangun rumah gitu gak sih? Produksi pabrik. Kerja di industrial. Tentang cara kerja industri. Ya teknik di perindustrian. Pabrik. Bikin mesin. Pembangunan gitu. Kebaya mama gue. Kenapa? Kebaya mama gue. Kok kebaya kenapa tuh? Kan industri ini kan. Bener gak sih industri jahit-jahit gitu? Hah? Bisa ya? Teknik sipil sih mungkin. Nggak jauh-jauh dari pabrik kali. Di BPOM. Di bidang Bisa di pabrik gak sih? Iya pabrik. Kepala pabrik atau something gitu. Mungkin salah satunya pabrik ya. Pabrik kali ya? Tempat-tempat bikin mesin. Industri. Paling nggak jauh-jauh dari namanya kali ya. Ya paling dia kerjanya di industri-industri yang pabrik mungkin bisa jadi. Prospek kerjanya juga kurang tahu. Mungkin jadi arsitektur gitu. Jadi direktur bisa, direktur pabrik. Tahu sih. Di bagian industri, kerja di bagian industri. Ada yang jadi penelitian juga sih kalau nggak salah. Bisa jadi karyawan, bisa jadi apa sih sebutnya nggak tahu gue. Pokoknya itu deh di BPOM. Ya kalau teknik mesin kan jadi kayak montir saya bener-bener gini. Kalau teknik industri kayak di bagian itu tapi beda bidang. Jadi manajer atau yang memproduksi alatnya gitu pokoknya. Yang benerin mesin kali ya. Mainin mesin lah intinya. Mainin mesin ya. Yang kayak bangun-bangun rumah gitu kan. Mungkin lebih ke kontrol alatnya atau buat alatnya mungkin bisa jadi ya. Maaf ya kalau salah, kayak perabotan rumah tangga gitu kayak kompor. Nggak tahu sih. Permesinan juga bisa gitu tuh, dan bagian-bagian industri lah gitu tuh. Nah, itu tadi pendapat dari teman-teman seputar teknik industri. Jadi bener nggak sih? Penasaran? Yuk langsung kita tanyain. Kalau misalnya ngomong di pabrik, sebenarnya nggak 100% salah sih sebenarnya ya gitu. Bisa juga sebenarnya di pabrik, tapi sebelum saya menjelaskan di mana sih seorang industrial engineer itu bisa berkarir, kita bahas tentang definisinya dulu kali ya gitu. Sebenarnya kan teknik industri itu berkaitan dengan perancangan, peningkatan, penginstalasian sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari manusia, material atau bahan baku, informasi, peralatan, energi, agar lebih efektif dan efisien gitu. Dengan menerapkan berbagai macam keilmuan ya, mulai dari matematika dan basic science, lalu kemudian keilmuan teknik industri itu sendiri seperti proses manufaktur, perencanaan dan pengendalian produksi, kesehatan dan keselamatan kerja, sistem rantai pasok, analisis finansial, simulasi sistem, pengendalian kualitas dan lain sebagainya. Juga belajar juga loh tentang teknologi informasi dan komunikasi seperti logika pemrograman dan berbagai ilmu perancangan ya, seperti analisis perancangan sistem informasi, perancangan fasilitas, perancangan produk, dan berbagai macam kegiatan perancangan lainnya. Tidak hanya itu, teknik industri juga belajar beberapa ilmu manajemen seperti manajemen strategi, manajemen pemasaran, manajemen jasa, manajemen kualitas, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari situ ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, material, peralatan, energi, dan informasi. Sekarang saya tanya ke teman-teman, di mana tempat atau perusahaan atau sektor industri yang tidak ada sistemnya? Di rumah sakit misalnya, manusia, peralatan, energi, informasi, ya pasti ada. Di instansi pendidikan pasti ada yang namanya manusia, material, peralatan, lalu kemudian informasi, energi. Di mana lagi yang nggak ada? Di penyedia jasa transportasi ada juga yang namanya sistem. Di mana yang tidak kita temukan adanya sistem? Ya, jadi selama ada sistem, disitulah peran lulusan teknik industri dapat berkontribusi. Ya, jadi kalau misalnya ditanya apakah seorang lulusan teknik industri itu bekerja di pabrik? Ya benar, jawabannya benar. Tapi sebagai apa? Apa iya? Udah kuliah susah-susah masa jadi buruh pabrik? Kan
Kan enggak juga ya. Paling enggak tuh ya jadi top manajemen lah ya yang mengatur keseluruhan sistem produksi, bagaimana sistem produksi menjadi lebih efektif dan efisien, lebih aman dan nyaman untuk pegawainya, lebih menghasilkan profit yang tinggi. Jadi seperti itu penjelasan tentang apakah lulusan teknik industri ini bekerja di pabrik, menjadi buruh pabrik. Sepertinya tidak semuanya benar ya, yang benar adalah yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kalau misalnya perbedaan antara manajemen dan teknik industri, sebenarnya untuk manajemen industri itu banyaknya adalah untuk program D3 ya. Nah, untuk teknik industri itu sendiri ada pelajaran manajemen industri. Jadi, manajemen industri adalah part of teknik industri. Ya, di dalam teknik industri ada manajemen industri, ada sistem manufaktur. Jadi, manajemen industri adalah bagian untuk meningkatkan kinerja dari perusahaannya melalui pendekatan-pendekatan manajemen. Lalu, kalau misalnya di teknik industri, kita juga mempelajari tentang perancangan, lalu kemudian optimasi ya, menggunakan pendekatan-pendekatan engineering. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi, manajemen industri part of dari teknik industri. Di teknik industri sendiri masih banyak lagi hal lain yang bisa dipelajari. Tadi kalau misalnya ngomongin teknik industri sebenarnya banyak juga yang bilang bahwa teknik industri itu sebenarnya abstrak ya gitu. Kok banyak banget sih yang dipelajari? Sebenarnya itu bisa jadi keuntungan seorang industrial engineer karena banyak yang dipelajari. Jadi tahu banyak hal. Lalu karena tahu banyak hal, jadi bisa bekerja dimanapun. Itu kan sebuah opportunity sebenarnya bagi seorang industrial engineer gitu. Sebenarnya mudah sih enggak. Kalau misalnya perihal mudah itu relatif ya. Kalau misalnya teman-teman belajar dengan maksimal ya mudah apapun itu ya. Tapi isu tentang teknik industri itu IPS-nya teknik gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena di dalam teknik industri tidak hanya belajar tadi basic science, tidak hanya belajar tentang engineering, tapi juga belajar tentang ilmu sosial, ilmu manajemen ya. Bahkan di kami juga ada tuh yang namanya mata kuliah psikologi industri. Jadi belajar juga tuh tentang ilmu kejiwaan seperti itu ya, analisis finansial, proses bisnis, itu juga kan sebenarnya ilmu-ilmu sosial ya gitu, yang tidak ditemukan mungkin di di prodi keteknikan lainnya seperti itu. Jadi teman-teman untuk membuktikannya coba rasain sendiri untuk jadi seorang mahasiswa teknik industri ya. Kalau misalnya mau dapat titel sarjana teknik ya, katanya idaman para mertua, ya. Sarjana teknik tapi mau nih mata kuliahnya tidak terlalu sulit. Tadi saya bilang ya tidak terlalu sulit kalau misalnya berusaha, tapi memang di teknik industri ini sendiri agak unik ya karena mempelajari berbagai macam disiplin ilmu. Ya coba aja deh rasain ya menjadi mahasiswa teknik industri ya, terutama mahasiswa teknik industri Universitas Al-Azhar Indonesia, karena sudah terbukti lulusan-lulusan dari teknik industri Universitas Al-Azhar Indonesia ini sudah tersebar di berbagai perusahaan-perusahaan besar dengan posisi-posisi yang juga bagus ya, di perusahaan yang bonafit ya, mulai dari BUMN, sektor swasta, pegawai negeri, perusahaan nasional maupun multinasional. Itu lulusan kami sudah tersebar di berbagai perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi nggak usah takut untuk menyandang titel sebagai mahasiswa teknik ya, sebagai sarjana teknik. Kalau misalnya takut teknik, coba deh rasain teknik industri Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi gimana? Udah pada tahu kan teknik industri itu yang kayak gimana dan prospek kerjanya apa aja? Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi seputar teknik industri, langsung aja komen di bawah ini ya. See you!